Saudara, yang ingin saya bicarakan adalah berkaitan dengan terjadinya gelombang demokratisasi dan kita menjadi bagian di dalamnya, dan potensi pembalikan, yaitu menyurut, menurun, dan terbunuhnya demokrasi. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami banyak kemunduran. Gelombang sebaliknya dari demokrasi yang terjadi di banyak tempat. Dan saya yakin Indonesia akan jadi salah satu kasusnya. Di tahun 98 yang kita tentang adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan apa yang kita lihat sekarang? Beberapa tahun terakhir adalah puncak terjadinya KKN. KKN kembali diundang masuk ketika kita menyebut diri demokrasi. Dalam demokrasi, kebebasan sakral. Tanpa kebebasan, demokrasi tidak mungkin ada. Kita sedang menghadapi ancaman kebebasan yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Saya ingin bicara tentang sesuatu yang amat sangat mendasar berkaitan dengan perkembangan akhir-akhir ini di negara kita, yaitu soal kecemasan tentang demokrasi dan masa depannya. Kita tahu bahwa sudah banyak orang yang mengatakan bahwa demokrasi sedang dibunuh, bahkan ada yang mengatakan demokrasi sudah terbunuh. Umumnya analis juga menyimpulkan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran yang sangat serius dalam beberapa tahun terakhir, dan itu dianggap sebagai salah satu warisan yang amat sangat penting dalam tanda kutip dari Presiden Jokowi. Lalu kemudian ketika lahir kepemimpinan baru di bawah Presiden Prabowo, kecemasan tidak berakhir, tetapi kecemasan berlanjut, bahkan membesar. Sebetulnya dari sisi demokrasi itu bisa diduga, sebab sejak pemilu Prabowo memang menjanjikan kelanjutan dan bukan perubahan. Jadi wajar saja kalau yang ia kerjakan memang melanjutkan segala sesuatu yang buruk yang sudah diwariskan. Kalau sekarang lebih buruk, wajar juga, karena keburukan yang sudah dibuat sebelumnya adalah keburukan tingkat awal yang sedang dia tumpuk untuk membesar saat ini. Yang ingin saya bicarakan adalah berkaitan dengan terjadinya gelombang demokratisasi dan kita menjadi bagian di dalamnya, dan potensi pembalikan, yaitu menyurut, menurun, dan terbunuhnya demokrasi. Dan berkaitan dengan itu, tentu siapapun yang belajar ilmu politik akan ingat Samuel Huntington, salah seorang ilmuwan politik yang melahirkan banyak karya-karya yang monumental, seperti tentang negara dan tentara, yang ikut meletakkan teori dasar tentang profesionalisasi tentara, lalu juga tentang benturan peradaban yang sudah membayangkan sejak lama bahwa pusat atau poros dunia sebetulnya bisa bergeser ke timur, yang sekarang sepenuhnya terjadi. Dan salah satu buku yang legendaris yang diingat oleh banyak sekali pengkaji politik tentu saja adalah Gelombang Ketiga Demokratisasi di Penghujung Abad ke-20. Kira-kira itu judul dalam bahasa Indonesianya. Buku ini terbit pertama kali tahun 1991 dan langsung memancing perhatian serius di banyak tempat, menjadi pembahasan di berbagai kampus dan menjadi tema diskusi publik di mana-mana, dan tampil juga di media pada saat itu. Saya pada saat itu adalah mahasiswa jurusan ilmu politik FISIP UI yang tentu saja tersedot oleh daya tarik kajian Huntington yang amat sangat dasar ini. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit saja tentang apa yang paling pokok digambarkan oleh Huntington. Huntington melacak demokrasi dalam praktek peradaban modern. Lalu kemudian dia menemukan satu pola, bahwa ada masa di mana demokrasi mengalami pasang naik dan banyak negara menjalani demokratisasi dan kemudian menjadi demokratis. Tetapi selepas itu ada masa di mana terjadi penurunan, ketika demokrasi menyurut kualitasnya, menurun, bahkan kemudian terbunuh, digantikan oleh tipe rezim yang lain. Sebelum saya jauh, saya ingin juga tegaskan bahwa yang disebut tipe rezim di dalam ilmu politik itu ada 3. Demokrasi, otoritarianisme, dan totalitarianisme. Hanya 3 itu. Dan itu spektrum. Kebebasan ada di demokrasi. Ketidakbebasan yang paling amat sangat tegas ada di totalitarianisme.
yang separuh-separuh bebas adanya di otoritarianisme. Pengadilan yang terbuka, transparan, adil ada di demokrasi. Ketiadaan pengadilan ada di totalitarianisme. Pengadilan pura-pura adanya di otoritarianisme. Kurang lebih begitu. Lalu, sesuai dengan teorinya, Huntington menggambarkan selepas itu ada pembalikan. Dan pembalikan itu terjadi dari tahun 1922 sampai dengan 1942. Di ujung itulah masa-masa Perang Dunia Kedua, seperti kita tahu. Lalu kemudian, setelah itu, demokrasi mengalami pasang naik kembali. Huntington menyebutnya sebagai gelombang kedua demokratisasi yang terjadi dari tahun 1943 sampai dengan 1962. Di seputar terjadinya Perang Dunia Kedua, terutama setelah Perang Dunia Kedua, sampai dengan masa di mana banyak sekali negara baru berkembang dan menyebut pembangunan sebagai azimat atau cara kerja pemerintahan di mana-mana. Tahun 60-an. Lalu kemudian kata Huntington setelah itu ada pembalikan. Dan pembalikan terjadi tahun 1958 sampai dengan tahun 1975. Salah satu bentuknya adalah di Amerika Latin misalnya terjadi banyak kudeta tentara. Saudara, selepas itulah terjadi gelombang ketiga demokratisasi kata Huntington. Dan itu dimulai tahun 1974. Dimulai di satu negara yang bernama Portugal. Ketika pada waktu itu tentara-tentara muda, perwira-perwira muda tidak puas dengan pemerintahan sipil, lalu kemudian mengadakan kudeta tentara, tetapi tentara tidak bercokol menetap dalam kekuasaan di Portugal. Lahirlah kemudian teori yang disebut sebagai peroksida. Tentara menjadi katalisator H2O2, yaitu zat yang mengubah, mentransisikan keadaan tidak demokratis menjadi demokratis, dan ketika sistem demokrasi terbangun, ia tidak ikut larut di dalam zat yang baru. Dia kembali memfungsikan dirinya sebagai kekuatan proporsional. Itulah yang disebut sebagai katalisator atau peroksida H2O2. Kejadian di Portugal dengan revolusi bunganya itu kemudian diikuti oleh banyak sekali demokratisasi di banyak tempat, termasuk di Indonesia sejak tahun 1998. Termasuk Arab Spring, yaitu kebebasan yang berkembang di Timur Tengah yang tidak diduga oleh banyak orang dalam kira-kira 1 atau 1,5 dekade yang lalu dimulainya. Itulah yang disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi. Saudara, berkaitan dengan teori ini, jika saja Huntington masih hidup, mungkin Huntington sekarang ini sedang melanjutkan bukunya dengan menggambarkan terjadinya pembalikan ketiga. Gelombang sebaliknya dari demokrasi yang terjadi di banyak tempat. Dan saya yakin Indonesia akan jadi salah satu kasusnya. Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami banyak kemunduran. Di tahun 98 yang kita tentang adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan ada ketetapan MPR untuk menegaskan penentangan kita. Bahkan ada undang-undang untuk menegaskan penentangan kita. Dan dalam konteks itu, kita tahu bahwa kita mencita-citakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan apa yang kita lihat sekarang? Beberapa tahun terakhir adalah puncak terjadinya KKN. KKN kembali diundang masuk ketika kita menyebut diri demokrasi. Dan itu artinya pembalikan dari demokrasi. Banyak juga cerita lain yang bisa kita perpanjang. Tetapi intinya adalah bahwa berbagai hal yang dalam demokrasi menjadi bagian yang tidak boleh dikompromikan, kita sekarang sudah mulai mengkompromikan. Dalam demokrasi, kebebasan sakral. Tanpa kebebasan, demokrasi tidak mungkin ada. Kita sedang menghadapi ancaman kebebasan yang serius. Dalam demokrasi, kompetisi yang sehat adalah sesuatu yang sakral. Dia menjadi prasyarat bagi sebuah demokrasi. Kita paham bahwa kompetisi kita sudah dibikin dan diracuni secara tidak sehat. Dan kita tahu sekarang betapa banyak sekali instrumen yang harusnya tidak bersikap partisan dalam kompetisi politik digerakkan oleh kekuasaan menjadi partisan. Itu adalah kemunduran yang sangat serius dari variabel atau faktor kompetisi yang sehat yang penting dalam demokrasi. Demokrasi juga mensyaratkan partisipasi. Kita tahu bahwa dalam soal ini kita masih harus bersyukur bahwa partisipasi masih dibiarkan. Sekalipun sikap terhadap mereka yang berpartisipasi aktif kerap kali mencemaskan. Gelombang demonstrasi mahasiswa di mana-mana yang mengangkat tagar Indonesia gelap belakangan ini misalnya
disikapi oleh pejabat publik termasuk presiden secara tidak layak. Bahkan presiden menggunakan satu terminologi yang menurut hemat saya sebagai warga negara tidak layak untuk digunakan. Biarkan anjing menggonggong, kita tetap maju bekerja. Lanjut dengan apa yang sedang dikerjakan. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita, saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Itulah salah satu kemungkinan pencederaan partisipasi. Saya berharap bahwa apa yang terjadi belakangan ini terhadap partisipan, pelaku-pelaku partisipasi dari warga negara tidak berlanjut. Kekerasan berkembang di mana-mana dan mahasiswa disikapi oleh polisi dengan berlebihan. Bahkan korban berjatuhan karena sebab itu. Kita harus sadar bahwa itu adalah bentuk ancaman terhadap kelanjutan partisipasi. Dan itu bagian penting dari demokrasi. Demokrasi kita sudah mundur. Lalu kemudian demokrasi juga mengharuskan pejabat publik menjalankan prinsip mandat dan akuntabilitas publik. Kita tahu sekarang bahwa soal itu sedang jadi pertanyaan serius dan banyak orang yang tidak puas dengan kualitas mandat dan kualitas akuntabilitas publik. Dan di sisi yang lain akhirnya banyak orang merasa tidak terwakili. Mandat, akuntabilitas publik, dan keterwakilan adalah bagian penting dari kerja pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, termasuk juga yudikatif, yang harus menjadi penjaga gawang keadilan dan hukum di Indonesia. Dan ujungnya, demokrasi sebetulnya adalah satu sistem yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Sejahtera tanpa adil artinya kekayaan menumpuk di satu sisi, lalu kemudian statistik mengatakan bahwa kita maju. Bukan kemajuan semacam itu yang dicita-citakan demokrasi. Demokrasi harus menyandingkan kesejahteraan dan keadilan. Kalau prasyarat kebebasan partisipasi kompetisi terancam, jika mandat akuntabilitas publik dan keterwakilan terancam, sulit membayangkan kesejahteraan dan keadilan bisa bersanding. Jadi saudara, dengan cara bercerita seperti itu, saya ingin menegaskan bahwa demokrasi kita sedang mengalami kemunduran. Ketika demokrasi mengalami pembalikan, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa demokrasi sedang dibunuh. Dan salah satu sebabnya adalah bisa terjadi apa yang disebut sebagai terpraktekannya demokrasi paling minimalis. Demokrasi paling minimalis adalah demokrasi elektoral. Cuman ada pemilu saja, tetapi selebihnya sebetulnya kualitas kehidupan demokrasi sudah rusak. Pemilu akhirnya dipakai sebagai justifikasi, legitimasi oleh mereka yang bekerja melawan demokrasi untuk seolah-olah mendapatkan persetujuan rakyat. Itulah yang disebut sebagai demokrasi prosedural. Prosedurnya yang paling minimal tersedia, yaitu pemilu. Dan kemudian karena itu merasa dirinya bisa menganggap demokrasi. Inilah bahaya yang tidak terlihat, dan karena itu harus hati-hati. Berpemilu saja tidak cukup. Apalagi kalau pemilunya sendiri akan dihilangkan atau dibuang. Maka syarat minimal saja sudah tidak ada. Maka kita berhak untuk sangat cemas kalau sampai di titik itu. Kita berharap kalaupun pembalikan sedang terjadi sekarang, maka rebound, gelombang demokratisasi kembali bisa kita gerakan segera. Itulah agenda jangka pendek, bukan agenda jangka menengah dan panjang yang harus diperjuangkan oleh setiap warga negara. Untuk membuat kita dan orang-orang yang kita cintai punya masa depan. Sebab dibandingkan dengan dua sistem yang lain, otoritarianisme dan totalitarianisme, kelayakan kemanusiaan akan lebih terjaga dalam demokrasi. Terlepas bagaimanapun kita memaknai dan menyebut istilahnya. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.